Saat ribuan hektar hutan di Los Angeles terbakar, dan api menjalar ke kota, ribuan petugas pemadam kebakaran bertarung mati-matian melawan si jago merah. Tapi siapa sangka, di balik perjuangan mereka memadamkan api, justru sebuah keajaiban yang tidak pernah mereka duga terjadi. Mereka menemukan kebenaran yang mengubah hidup mereka selamanya. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Inilah ceritanya. Los Angeles, kota yang dikenal dengan gedung pencakar langitnya yang megah dan perbukitan yang hijau, tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk. Kebakaran besar melanda kawasan hutan di pinggir kota, menyebar dengan cepat ke area perumahan. Angin kencang yang berhembus dari arah barat laut memperparah keadaan, membuat api bergerak seperti monster yang tak terbendung. Hutan-hutan lebat yang selama ini menjadi paru-paru kota kini terbakar hebat, menciptakan pemandangan yang begitu mengerikan. Langit yang biasanya biru cerah berubah menjadi merah pekat, tertutup oleh asap tebal yang menyelimuti kota. Bau hangus dan debu memenuhi udara, membuat warga panik dan bergegas mencari tempat perlindungan. Suasana mencekam terasa di setiap sudut kota. Di jalan-jalan utama, ratusan kendaraan mengantre untuk melarikan diri dari zona berbahaya. Warga yang terlambat menyelamatkan diri hanya bisa berharap api tidak sampai ke rumah mereka. Suara sirene mobil pemadam kebakaran memecah keheningan, berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan apa yang tersisa. Namun, usaha mereka tampak sia-sia. Api terus menjalar, melahap rumah, gedung, dan segala sesuatu yang dilewatinya. Di beberapa tempat, warga terlihat saling membantu. Mereka bekerja bahu-membahu, mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, meski mereka tahu itu hampir mustahil. Di tengah kekacauan itu, ribuan petugas pemadam kebakaran dari berbagai wilayah dikerahkan. Mereka datang membawa truk besar, helikopter, dan peralatan canggih, namun api yang menyala begitu hebat membuat mereka kewalahan. Sebagian petugas bahkan terluka karena terkena puing-puing yang jatuh atau terjebak di tengah kobaran api. Kami belum pernah menghadapi bencana sebesar ini, ujar salah satu komandan pemadam kebakaran setempat. Hari demi hari, para petugas berjuang tanpa henti melawan waktu dan kondisi yang semakin memburuk. Mereka harus bertahan di tengah panas yang menyengat, asap tebal yang menyulitkan pernapasan, dan kelelahan yang luar biasa. Banyak dari mereka hanya tidur 2 hingga 3 jam per hari, dengan posisi duduk di dalam truk pemadam, atau di tenda darurat yang didirikan di tepi jalan. Makanan yang mereka konsumsi pun seringkali hanya berupa roti dan air mineral, karena tidak ada waktu untuk makan dengan layak. Meskipun begitu, semangat mereka tidak surut. Setiap hari mereka keluar dengan peralatan lengkap, memadamkan api sedikit demi sedikit. Namun, kondisi lapangan sangat sulit. Angin kencang seringkali mengubah arah api secara tiba-tiba, membuat mereka harus berlari untuk menyelamatkan diri. Ini bukan hanya tentang memadamkan api, ini tentang bertahan hidup, kata seorang petugas muda yang baru pertama kali terjun dalam situasi seperti ini. Suasana di lapangan benar-benar mencekam. Suara gemuruh api terdengar seperti raungan binatang buas, menelan apa saja yang ada di depannya. Bahkan, pepohonan besar yang berumur ratusan tahun tumbang dalam hitungan detik. Kami butuh keajaiban, teriak Jack, salah satu petugas pemadam kebakaran senior, saat api hampir menghancurkan posko mereka. Seruan itu menggema di tengah timnya, membuat semua orang sejenak terdiam. Dalam hati, mereka tahu Jack benar. Di tengah perjuangan yang melelahkan, tim pemadam kebakaran tiba di sebuah kawasan yang dihuni oleh komunitas Muslim. Hampir seluruh rumah di kawasan itu telah rata dengan tanah, hanya menyisakan puing-puing yang hangus terbakar. Namun, yang mengejutkan, warga di sana tidak terlihat panik. Sebaliknya, mereka terlihat sibuk membantu satu sama lain, menyiapkan makanan dan minuman untuk para petugas pemadam kebakaran yang baru saja tiba. Silakan minum, kalian pasti lelah, ujar seorang wanita tua sambil menyodorkan botol air kepada Jack. Wanita itu tersenyum lembut, meskipun wajahnya terlihat lelah dan berdebu. Jack, yang awalnya ragu,
akhirnya menerima air itu dengan ucapan terima kasih. Sambil duduk di bawah tenda darurat yang didirikan warga, para petugas mendengar cerita tentang bagaimana komunitas Muslim ini tetap bersabar dan berserah diri kepada Tuhan di tengah musibah yang mereka alami. Meskipun rumah kami hilang, kami percaya Allah akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, kata seorang pria paruh baya. Kata-kata itu membuat para petugas tertegun. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak menyangka ada orang yang masih bisa berpikir positif. Salah satu petugas berkata, "Saya tidak tahu bagaimana kalian bisa setenang ini. Jika saya berada di posisi kalian, mungkin saya sudah kehilangan akal." Malam itu, komunitas Muslim mengadakan doa bersama di tempat pengungsian. Mereka mengundang para petugas pemadam kebakaran untuk ikut bergabung. Awalnya, hanya beberapa orang yang menerima undangan itu. Sebagian besar merasa canggung, karena ini adalah pengalaman pertama mereka mengikuti doa dalam tradisi Islam. Namun, ketika mereka mendengar lantunan doa yang dipimpin oleh seorang imam, suasana berubah. Lantunan doa yang lembut dan penuh harapan itu menyentuh hati semua orang yang mendengarnya. Bahkan, beberapa petugas terlihat meneteskan air mata. Jack, yang biasanya keras kepala dan skeptis terhadap hal-hal spiritual, merasa ada sesuatu yang berbeda. "Ada kedamaian yang tidak bisa saya jelaskan," katanya kepada rekan-rekannya setelah doa selesai. Imam tersebut kemudian memberikan pesan yang begitu mendalam. "Kita mungkin merasa kecil di tengah musibah sebesar ini, tetapi ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita tetap percaya, pertolongannya pasti datang." Kata-kata itu menggema di benak Jack dan rekan-rekannya sepanjang malam. Mereka mulai merenungkan arti dari semua yang telah terjadi. Keesokan paginya, ketika semua orang bersiap untuk melanjutkan tugas mereka, sesuatu yang luar biasa terjadi. Langit yang selama ini tertutup oleh asap tebal perlahan mulai cerah. Tetesan hujan pertama jatuh ke tanah yang hangus terbakar. Dalam hitungan menit, hujan deras mengguyur seluruh kawasan. Para petugas dan warga bersorak gembira. "Ini seperti jawaban atas doa kita semalam," ujar salah satu warga dengan penuh rasa syukur. Hujan tersebut membantu memadamkan sebagian besar api yang masih berkobar. Tidak hanya itu, hujan juga membersihkan udara yang selama ini dipenuhi oleh asap. Para petugas pemadam kebakaran yang sebelumnya hampir kehilangan harapan kini merasa seperti mendapatkan energi baru. Mereka bekerja lebih cepat dan lebih efektif, menyelesaikan tugas mereka dengan penuh semangat. Jack, yang sebelumnya ragu akan kekuatan doa, merasa keajaiban ini bukanlah kebetulan. "Saya tidak tahu apakah ini karena doa, tetapi saya tahu satu hal, ada sesuatu yang lebih besar dari kita semua yang sedang bekerja di sini," katanya sambil memandang langit. Saat hujan deras mengguyur kawasan yang terbakar, suasana berubah drastis. Kobaran api yang sebelumnya menyala liar perlahan mulai padam. Hujan ini seperti keajaiban yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, terutama para petugas pemadam kebakaran yang hampir menyerah karena kelelahan. Di beberapa tempat, tanah yang sebelumnya panas karena api mulai mendingin, dan aroma hujan bercampur dengan bau hangus memenuhi udara. Warga yang berada di pengungsian menatap langit dengan mata penuh harapan. Beberapa bahkan menengadahkan tangan mereka, bersyukur atas berkah yang tak terduga ini. Jack, salah satu petugas senior, memandang pemandangan itu dengan penuh keharuan. Ia teringat percakapan dengan komunitas Muslim di pengungsian semalam. Apakah ini jawaban atas doa mereka? Pikirnya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, namun sulit baginya untuk tidak mengakui bahwa hujan ini datang di saat yang sangat tepat. Seperti diatur oleh kekuatan yang lebih besar. Sementara itu, rekan-rekannya mulai bekerja dengan semangat baru, memanfaatkan momen ini untuk memadamkan sisa-sisa api yang masih berkobar di beberapa titik. Helikopter pemadam kebakaran yang sebelumnya kesulitan karena asap tebal kini dapat terbang lebih rendah, untuk menjatuhkan air dengan lebih presisi. Jack dan timnya bekerja keras menyelesaikan tugas mereka, namun kali ini, ada rasa optimisme yang berbeda.
Mereka merasa seperti tidak lagi bertarung sendirian, seolah alam semesta akhirnya berpihak pada mereka. Setelah api berhasil dipadamkan di sebagian besar wilayah, para petugas akhirnya memiliki waktu untuk beristirahat. Mereka kembali ke posko utama yang didirikan di dekat kawasan pengungsian komunitas Muslim. Meskipun lelah, ada perasaan lega yang terpancar di wajah mereka. Namun, di balik rasa lega itu, beberapa petugas, termasuk Jack, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Jack duduk sendirian di bawah pohon besar, memandangi sisa-sisa kebakaran yang masih terlihat di kejauhan. Ia teringat betapa berbahayanya situasi yang mereka hadapi beberapa hari terakhir, dan bagaimana mereka hampir kehilangan harapan. Ia juga tidak bisa melupakan momen doa bersama semalam, di mana ia merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Aku bukan orang yang religius, gumamnya dalam hati. Tapi ada sesuatu yang nyata tentang semua ini. Sementara itu, beberapa petugas lainnya mulai berdiskusi dengan warga Muslim yang tinggal di pengungsian. Mereka bertanya tentang doa, iman, dan bagaimana komunitas ini tetap kuat meskipun kehilangan hampir segalanya. Kami percaya bahwa setiap musibah pasti membawa pelajaran, ujar seorang pria tua dengan tenang. Kata-kata itu membuat para petugas berpikir. Bagi mereka, cara pandang komunitas ini terasa sangat berbeda, namun juga menginspirasi. Hari-hari berikutnya, suasana di posko pemadam kebakaran mulai berubah. Para petugas yang sebelumnya hanya fokus pada tugas mereka kini mulai melibatkan diri dalam kegiatan komunitas Muslim di pengungsian. Beberapa dari mereka ikut membantu menyiapkan makanan, membersihkan area pengungsian, atau sekadar berbincang dengan warga. Hubungan yang awalnya hanya sebatas antara petugas dan warga perlahan berkembang menjadi persahabatan. Jack, yang biasanya pendiam dan cenderung menjaga jarak, mulai menunjukkan sisi yang berbeda. Ia sering terlihat berbicara dengan seorang pemuda bernama Ahmed, yang menjadi salah satu relawan di pengungsian. Ahmed bercerita tentang ajaran Islam, bagaimana keimanan menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi musibah, dan pentingnya bersyukur dalam segala keadaan. Ketika kita berserah kepada Allah, kita akan menemukan ketenangan, bahkan di tengah badai, kata Ahmed dengan senyuman. Perlahan tapi pasti, kata-kata Ahmed mulai mengubah cara Jack memandang hidup. Ia mulai menyadari bahwa selama ini, ia selalu merasa terbebani oleh tanggung jawabnya sebagai petugas pemadam kebakaran, tanpa pernah benar-benar memahami makna di balik pekerjaannya. Kini, ia melihat pekerjaannya bukan hanya sebagai tugas, tetapi sebagai bentuk pengabdian kepada sesuatu yang lebih besar. Beberapa hari setelah kebakaran dinyatakan sepenuhnya terkendali, sebuah berita mengejutkan datang dari posko utama. Jack dan beberapa petugas lainnya mengungkapkan niat mereka untuk mempelajari lebih dalam tentang Islam. Keputusan ini membuat rekan-rekan mereka terkejut, bahkan beberapa dari mereka sempat mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut. Apa yang membuat kalian tiba-tiba tertarik pada Islam? Tanya salah satu rekan Jack dengan nada skeptis. Jack menjawab dengan tenang, "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tapi ada sesuatu yang aku rasakan selama aku di sini. Melihat bagaimana mereka menghadapi musibah dengan penuh kesabaran dan keyakinan, itu membuatku berpikir, ada kekuatan yang nyata dalam iman mereka, dan aku ingin memahaminya lebih dalam." Keputusan ini tidak hanya menginspirasi rekan-rekannya, tetapi juga menjadi pembicaraan di kalangan komunitas Muslim setempat. Mereka menyambut keputusan Jack dan rekan-rekannya dengan tangan terbuka, membantu mereka mempelajari ajaran Islam dengan cara yang sederhana dan penuh kasih. Bagi komunitas ini, melihat orang lain menemukan kedamaian dalam Islam adalah salah satu hal yang paling membahagiakan. Beberapa minggu setelah kebakaran berakhir, kehidupan mulai kembali normal di Los Angeles. Namun, bagi Jack dan rekan-rekannya, pengalaman selama masa kebakaran itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Jack, yang sebelumnya hanya fokus pada pekerjaannya, kini memiliki pandangan hidup yang lebih luas. Ia mulai memandang segala sesuatu dengan rasa syukur, dan ia menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.
Jack dan beberapa petugas lainnya memutuskan untuk memeluk Islam secara resmi dalam sebuah acara sederhana yang diadakan di masjid setempat. Momen ini menjadi salah satu momen paling emosional dalam hidup mereka. Banyak dari mereka meneteskan air mata, merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Aku merasa seperti menemukan bagian dari diriku yang hilang, ujar Jack dengan suara bergetar. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang, tidak hanya di komunitas Muslim tetapi juga di seluruh kota. Media lokal meliput cerita ini, menunjukkan bagaimana kebakaran besar yang awalnya dianggap sebagai musibah justru menjadi titik balik bagi banyak orang. Jack dan timnya menjadi simbol harapan, menunjukkan bahwa bahkan di tengah bencana, selalu ada pelajaran berharga yang bisa kita temukan. Nah, teman-teman, itu tadi kisah yang penuh inspirasi. Jangan lupa untuk share cerita ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa terinspirasi. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.